Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Kali ini aku bikin video, aku mau sharing tentang kelanjutan proses pengajuan dengan anggota TNI. Nah, di video sebelumnya ya, aku sharing gimana sih proses tes kesehatan, ada macam-macam yang harus dijalani. Nah, kali ini itu prosesnya tuh lanjut ya teman-teman. Setelah kita menjalankan proses tes kesehatan, kemudian dilanjut dengan proses pengajuan menghadap ke resimen. Nah, di resimen ini kita mengurus bersama calon suami kita. Apa aja sih yang harus dipersiapkan saat pengajuan di resimen? Nah, yang pertama yang jelas pasti yang harus dipersiapkan yaitu membawa semua berkas. Ya benar sekali ya teman-teman, aku udah sering banget ingetin kalau kita tuh setiap menghadap dimanapun selalu membawa berkas. Beberapa berkas yang harus dibawa ya teman-teman, selain berkas pokok yang biasa aku jelasin gitu ya, dan berkas yang kita dapat dari Korem gitu kan, yang udah ditanda tangan sama Danrem itu kan dibawa gitu kan. Nah, selain berkas-berkas tersebut ya teman-teman, yang harus dibawa yaitu berkas lampiran dari tes kesehatan. Ya betul sekali, jadi kan kita kan sebelumnya kan menjalankan beberapa tes kesehatan tuh. Nah, nanti tuh hasilnya itu difotokopi lalu dilampirkan di berkasnya teman-teman. Jadi nanti saat kita masuk gitu ya ke resimen menghadap di ruang pasientalnya gitu ya, nanti kan ada stafnya di sana. Nah, nanti tuh orangnya tuh bakal ngasih tahu berkasnya tuh yang dikumpulkan tuh apa aja selain hasil tes kesehatan, hasil dari Korem dan berkas lainnya. Nah, setelah kita mengumpulkan berkas-berkas tersebut ya teman-teman, yang selanjutnya yaitu kita akan melalui atau menjalankan tes litsus, yaitu penelitian khusus ya teman-teman. Nah, seperti biasa ini tuh terdiri dari tes wawancara dan tertulis. Nah, yang pertama biasa yaitu tes tertulis dulu. Nah, tes tertulisnya tuh apa aja yang harus dikerjain gitu, itu tuh hampir sama ya teman-teman saat kita menjalankan tes tertulis di Kodim dan di Korem gitu teman-teman. Nanti ya soalnya tuh banyak ya, berlembar-lembar gitu. Nah, yang pertama biasa kita tuh mengisi kayak data diri kita gitu ya, identitas kita, keluarga kita, kemudian identitas calon suami kita gitu. Kemudian ada beberapa hal yang harus diisi, mulai dari ada hobi, terus ada silsilah keluarga, terus kayak riwayat kerjanya kita, riwayat sekolah kita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita mengisi identitas diri kita, selanjutnya kita akan mengisi soal-soal teman-teman. Nah, soal-soal ini yang udah aku jelasin juga ya, soalnya tuh sebenarnya tuh sedikit, sekitar ya 20-an soal, tapi tuh beberapa soal tuh kayak ada ABC-nya gitu loh teman-teman, dan kita tuh harus kayak jelasin per ya ABC itu gitu ya. Nah, soalnya itu terdiri dari apa aja ya, banyak teman-teman yang seperti biasa ada pengetahuan umum tentang agama, kemudian tentang ya kemiliteran gitu ya. Misalnya pengetahuan umum itu ya, misal kayak ada norma-norma, terus bagaimana sikap kita hidup bermasyarakat, bersosialisasi seperti itu. Kemudian soal agama ya tentang kalau misal kita toleransi antar umat agama tuh bagaimana gitu. Misal nih ya saya Islam nih, terus misal di tetangga kita agamanya non muslim, nah sedang mengadakan acara nih secara keagamannya lah, kita tuh cara menyikapinya tuh bagaimana seperti itu. Kemudian ada yang aku maksud kemiliteran tuh ya soal-soal kayak kalau nanti kita jadi istri tentara tuh gimana, siap enggak gitu kak kita ditinggal, misal kita menjalankan tugas-tugas sebagai seorang persit seperti itu. Dan ya biasa teman-teman, nanti kalau misal teman-teman udah melewati tes di Kodim dan di Korem, pasti tuh teman-teman udah biasa ngerjain soal-soal seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa ada soal yang menurut aku ini ya pasti keluar tuh, ada tentang Pancasila ya teman-teman. Pancasila ini selain
teman-teman menghafalkan 5 silanya, teman-teman juga menghafalkan simbol-simbolnya. Jangan lupa ya teman-teman. Saat tes tertulis ini ya teman-teman, kalau dulu aku ya, pengalaman aku tuh dulu aku ngerjainnya tuh sendiri. Jadi tuh aku ngerjain di ruangannya komandan gitu ya. Nah kemudian suami aku tuh kayak sedang di wawancara gitu sama danrem dan juga staf lainnya. Jadi itu emang kepisah gitu. Aku ada di ruang yang dalam gitu ya, di ruang komandan, dan calon suami aku itu di wawancara tuh di luar ruang komandan gitu teman-teman. Setelah kita selesai mengerjakan soalnya teman-teman ya, kita nanti akan menyusul suami kita untuk diwawancara. Nanti kita tuh ya duduk gitu ya, bersebelahan gitu ya, duduk di sampingnya gitu. Nah kalau pengalaman aku ya teman-teman, karena waktu di Kodim dan di Korem aku tuh pengajuannya tuh sendiri gitu ya, mulai dari tes tertulis sampai wawancara tuh sendiri. Nah baru di resimen ini tuh wawancara bareng gitu teman-teman, duduk bersebelahan gitu sama calon suami kita gitu ya. Jadi kita duduk berdua gitu ya, sebelahan. Nanti di depan kita tuh ada komandan gitu. Wawancaranya tuh juga hampir sama gitu teman-teman, sama wawancara waktu kita di Kodim dan di Korem gitu ya. Ditanya-tanyain lah tentang kayak hubungan kita, terus asal usul kita gitu ya, gimana bisa kenal, berapa lama berhubungan gitu. Terus ya kak ditanyain, siap nggak nih jadi istri tentara, resikonya seperti ini gitu ya. Oh iya teman-teman, sebelum kita wawancara ini ya teman-teman, yang pertama yang harus dilakuin yaitu perkenalan teman-teman. Aku sampai lupa ya mau mengasih tahu gitu ya. Jadi tuh nanti saat kita selesai mengisi soal, lalu kita duduk di sebelah atau di samping calon suami kita, nanti tuh calon suami kita tuh kayak memperkenalkan diri gitu teman-teman, memperkenalkan diri, siapa namanya, pangkatnya apa gitu ya, NRP berapa. Terus nanti calon suami kita pun juga akan memperkenalkan kita gitu sebagai calon istrinya. Setelah calon suami kita memperkenalkan diri kita, nah giliran kita untuk memperkenalkan diri teman-teman. Nah untuk perkenalannya itu kita menyebutkan nama, terus kemudian kita istri dari siapa gitu ya, terus kemudian NRP calon suami kita tuh berapa gitu. Nah nanti ya selebihnya tuh kayak teman-teman tuh improvisasi gitu. Kalau misal teman-teman mau menambahkan alamat teman-teman, mau menambahkan usianya teman-teman, pekerjaan teman-teman, itu diperbolehkan sekali. Nah habis itu ya teman-teman, kan komandan nanyain kita ya, selain identitas nanti komandan juga akan menanyakan gitu ya teman-teman, memvalidasi hasil tes kesehatan yang sudah kita lalui. Jadi kan hasil tes kesehatan gitu teman-teman, yang menunjukkan bahwa kita tuh positif atau negatif HIV, hepatitis, kemudian hasil EKG gitu ya teman-teman, kemudian hasil kita positif atau negatif hamil atau tidak, kemudian hasil dari kita perawan atau tidak. Nanti itu dipertanyakan saat kita menghadap di resimen teman-teman. Maksudnya dipertanyakan tuh divalidasi gitu, ini hasilnya tuh bener apa enggak gitu ya. Misalnya nih contoh ternyata tuh enggak perawan gitu ya misalnya teman-teman. Nah ini kok bisa gitu kan, pasti ditanyain enggak bisanya kenapa, apakah sebelumnya sudah pernah menikah lalu kemudian melahirkan, ataukah mungkin sudah pernah berhubungan gitu, atau mungkin ya lain sebagainya teman-teman. Pokoknya nanti teman-teman harus bisa menjelaskan kalau misal ternyata hasilnya tidak perawan gitu teman-teman. Tapi kalau misal hasilnya tuh pun perawan, kita tuh bukan berarti ya udah lolos gitu ya, tetap kita nanti tuh bakal ditanya-tanya gitu ya, kamu misalnya nih, kamu pacaran udah berapa lama ini, misal kayak aku gitu ya, kan aku pacaran sama suami aku tuh udah lama ya teman-teman, 7 tahun gitu. Dan komandan tuh sempet gak percaya gitu, ini beneran nih kamu masih perawan, kamu 7 tahun loh ini pacaran gitu kan teman-teman. Ya kita harus bisa jelasin gitu ya, kalau emang kita tuh emang bener-bener udah perawan, kita tuh bisa menjaga gitu cara berpacarannya kita gitu ya, pacarannya tuh ya pacaran yang sehat gitu ya, yang nggak melakukan hal yang negatif seperti itu teman-teman. Setelah kita ditanyain macam-macam ya teman-teman sama komandan, nanti komandan tuh akan ngasih wejangan gitu ya teman-teman, ngasih nasihat ke kita gitu ya, misalnya tuh tentang kalau hidup berumah tangga itu seperti ini gitu ya, nggak mudah gitu, apalagi kamu itu istrinya
anggota TNI gitu ya, tanggung jawabnya tuh lebih besar dibandingkan dengan calon istri orang biasa gitu ya. Nanti kamu bakal kayak ditinggal tugas, mungkin nanti bakal suami kamu harus setiap saat tuh harus ready gitu, misal kalau ditunjuk atau disuruh apapun seperti itu. Nanti setelah nikah kita kan akan ikut berorganisasi gitu kan ya, harus siap gitu. Apalagi yang misal teman-teman tuh enggak biasa berorganisasi, enggak biasa bersosialisasi, itu harus bisa dibiasakan teman-teman. Setelah kita melewati proses-proses wawancara, tes tertulis dan mengumpulkan berkas ya teman-teman, kemudian kita akan mendapatkan lampiran lagi gitu ya, lampiran berkas yang ditandatangani oleh komandan resimen. Nah, berkas ini nanti kita bawa ke kesatuan, yaitu ke batalion. Jadi untuk proses pengajuan nikah menghadap di resimen itu hampir sama ya teman-teman saat kita menghadap di Kodim dan di Korem. Jadi teman-teman tuh nggak usah yang terlalu panik banget ya, intinya tuh gambarnya tuh hampir sama, hanya saja kita tuh bertemu orang itu berbeda gitu ya, komandannya tuh berbeda, staff-staffnya berbeda, dan tempatnya tuh berbeda gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman udah ada gambaran kan ya untuk di resimen itu gimana. Cukup sekian video pembahasan tentang proses pengajuan nikah di resimen. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing tentang proses pengajuan nikah, teman-teman bisa komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal bales DM teman-teman. Jangan lupa ya, like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman dapat notif dari aku saat aku publish video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.